Yang terhormat kepada Ibu Yusi Sofia, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Anak, dan yang saya banggakan kepada teman-teman seperjuangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyah Bandung tingkat 2B. Dan pada kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir kurang dari 24 jam. Dan apa saja yang akan kita lakukan sebelum pemeriksaan tersebut, yakni kita harus memvalidasi nama dari klien. Lalu kita harus mengetahui berapa berat badan dari bayi tersebut, nilai Apgar score dari bayi tersebut, dan tak lupa kita harus menjaga kenyamanan, kehangatan bayi tersebut agar tidak menangis. Dan itu sangat penting agar pemeriksaan fisik bayi baru lahir ini berjalan dengan lancar. Baik, apa saja alat-alat yang kita butuhkan untuk pemeriksaan bayi baru lahir ini? Di antaranya ialah ada stetoskop, lalu ada meteran, ada tisu, ada cotton bud, ada termometer, ada tong spettle, ada pen light, dan juga hand scrub. Dan tak lupa ada timbangan untuk mengukur berat badan dari bayi tersebut. Baik, sebelum kita melakukan tindakan pemeriksaan ini, alangkah baiknya kita mencuci tangan 6 langkah dengan air yang mengalir dan juga sabun. Jika tidak memungkinkan, kita juga bisa menggunakan hand scrub, yaitu langkah pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Ya, baik, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan respirasi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melihat naik turunnya dari perut bayi tersebut selama 1 menit. Dan rentang normalnya yaitu 30-60 kali per menit. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhu dari bayi tersebut ya, menggunakan termometer yang kita simpan di ketiak bayi. Untuk normal suhu dari bayi tersebut ialah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Dan yang selanjutnya ialah pemeriksaan nadi. Jadi untuk pemeriksaan nadi ini tidak diperiksa di tangan bayi, tetapi kita periksa di apikal sebelah kiri di interkosta 4, yaitu sebelah sini menggunakan stetoskop, dan lebih bagusnya yaitu menggunakan stetoskop khusus untuk pediatrik. Dan rentang normal dari nadi bayi yang baru lahir ini ialah 120 sampai 160 kali per menit. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan postur bayi. Nah, normalnya postur bayi itu fleksi di ekstremitas atas dan bawah, yaitu untuk tangan posturnya fleksi, tangan kanan dan juga tangan kiri. Dan untuk di bagian ekstremitas bawah pun bentuknya fleksi atau posturnya pun fleksi untuk kaki kanan dan juga kaki kiri. Baik, yang pertama ialah pemeriksaan antropometri. Nah, pemeriksaan antropometri ini meliputi pengukuran berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan juga lingkar dada. Baik, mari kita membuka
alas pada bayi ini terlebih dahulu, karena untuk pemeriksaan pada bayi baru lahir ini harus dilakukan dengan telanjang. Baik, yang pertama kita harus melakukan pengukuran timbang badan bayi terlebih dahulu berapa kilo. Baik, setelah ditimbang kita catat berapa berat badan dari bayi tersebut, dan rentang normal berat badan bayi itu ialah 2.500 sampai 4.000 gram. Jika kurang dari hasil tersebut, maka bayi tersebut dikatakan prematur, dan jika lebih, bayi tersebut dikatakan obesitas. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang badan, yaitu dengan cara menempelkan ujung kepala bayi ke tembok, lalu kita ukur berapa panjang badan dari bayi tersebut. Ataupun jika tidak memungkinkan, kita bisa mengukurnya dengan meteran yang akan kita gunakan. Dan rentang normal dari panjang badan bayi tersebut ialah 48 sampai 52 cm. Dan yang selanjutnya ialah pengukuran lingkar kepala pada bayi. Dilakukan dengan cara kita ukur menggunakan meteran yang kita miliki, yaitu kita ukur dari atas halis berapa lingkaran kepala bayi tersebut, dan rentang normal pada lingkar kepala ini ialah 33,5 sampai 35 cm. Dan yang selanjutnya ialah lingkar dada. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu kita mengukur dari dada bayi tersebut, kita kelilingkan seperti kita mengukur lingkar kepala tadi. Setelah kita ukur, maka kita mencatat hasil dari pengukuran tersebut, dan rentang normal pada lingkar dada ini ialah 30,5 sampai 33 cm. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa bagian kulit pada bayi ini, yaitu jika kita inspeksi terlebih dahulu, kulit bayi itu berwarna merah dan teksturnya lembut. Pada hari kedua sampai ketiga, warna kulit akan menjadi merah muda, dan kadang terdapat pengelupasan di lipatan-lipatan kulit, seperti lipatan kulit tangan, lipatan kulit kaki, ataupun lipatan kulit lainnya. Tetapi itu bukan suatu masalah pada bayi baru lahir. Dan juga akan terdapat lanugo atau rambut-rambut halus di tubuh bayi, khususnya di bagian punggung bayi. Lalu ada juga udim di sekitar mata, di kaki, tangan, dan di area genitalia pada bayi tersebut. Lalu akan terdapat udim di sekitar mata, kaki, tangan, dan juga di sekitar bagian genitalia pada bayi tersebut. Dan terdapat perubahan warna normal pada bayi yang baru lahir ialah akral cyanosis. Dan ini merupakan cyanosis yang terjadi di tangan ataupun di kaki. Dan hal ini terjadi karena bayi disimpan di ruangan yang terlalu dingin suhunya. Dan juga terdapat abnormalitas pada perubahan kulit bayi, yaitu ada kutis marmorata atau kulit bayi itu seperti marmer. Seperti keramik
marmel yang berada di rumah-rumah. Lalu abnormalitas selanjutnya ialah neonatal jaundice. Warna kulit bayi itu kekuningan. Biasanya ada di dahi, mata, di dada, dan juga di kaki. Dan hal ini disebabkan oleh berlebihnya kadar bilirubin di dalam tubuh bayi. Karena normal bilirubin pada bayi itu ialah, khususnya bayi kurang dari 24 jam, 10 mg per desiliter. Dan jika bayinya 1 sampai 2 hari usianya sudah mencapai rentang normal 15 mg per desiliter. Dan yang selanjutnya ialah ekimosis. Ekimosis ini merupakan trauma saat lahir di beberapa titik, khususnya di bagian kepala ataupun tangan dan juga kaki. Karena hal ini disebabkan oleh ketika ibu melahirkan bayi tersebut, ibu kurang bisa mengatur nafas pada bayi saat melahirkan. Mengatur nafas ibu tersebut saat melahirkan itu kurang diperhatikan atau kurang dilatih oleh perawatnya seperti apa. Dan pada bayi tersebut akan terjadi ekimosis atau trauma. Jadi pada saat keluar dari rahim ibu, posisi bayi akan keluar, tetapi nafas yang tidak kuat, bayinya masuk lagi. Dan yang selanjutnya ialah milia dan miliaria. Bagaimana perbedaannya? Yaitu milia itu kelenjar keringat atau bintik-bintik di bagian wajah. Sedangkan untuk miliaria itu kelenjar minyak di lipatan-lipatan kulit bayi. Dan juga adanya perubahan warna harlequin. Perubahan ini akan terjadi jika bayi sedang terlentang, lalu kita angkat bagian bawah pada bayi, maka di bagian bawah pada bayi ini akan berwarna merah. Dan jika kita miringkan bayi, maka warna merah itu akan berada di sisi sebelah kanan bayi. Begitupun sebaliknya, jika kita memposisikan bayi ke sebelah kiri, warna merah tersebut berada di posisi sebelah kiri bayi. Dan juga terdapat mongolian spot. Mongolian spot ini merupakan sebuah kebiruan di daerah dubur bayi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kepala. Nah, pada pemeriksaan kepala ini terbagi pada dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fontanel anterior, yaitu di bagian kepala bagian depan bayi, dan fontanel posterior, yaitu di bagian belakang kepala bayi. Untuk pemeriksaan fontanel anterior ini di kepala bagian depan yang berukuran 2-4 cm dan akan menutup dalam kurun waktu 2-3 bulan. Yang selanjutnya ialah fontanel posterior, yaitu di bagian kepala bagian belakang bayi. Nah, di kepala bagian belakang, dan akan menutup di kurun waktu 2 minggu. Nah, apa saja minor abnormalitas pada kepala bayi? Yang pertama ialah udim. Nah, udim ini akan hilang selama 2 minggu. Yang selanjutnya ada pemeriksaan sephagematom, di mana sephagematom ini merupakan pendarahan di lapisan selaput otak di kepala bayi dan terperangkapnya darah di area tersebut. Dan pada sephagematom ini akan hilang di usia bayi 4 minggu.
Lalu yang selanjutnya ialah terkadang terdapat udim di kelopak mata atau tidak yang harusnya kita periksa. Baik, yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mata pada bayi. Yang pertama kita memeriksa refleks pupil pada mata bayi, yaitu dengan cara memberikan sinar cahaya dengan menggunakan pen light seperti ini. Nah, jika saat disinari pupil mengecil, maka itu sebuah keadaan yang normal. Yang selanjutnya ialah pemeriksaan kornea, yaitu dengan cara menggunakan tisu, lalu kita simpan tisu tersebut di sudut mata sebelah sini. Lalu respon bayi itu matanya akan bergerak atau berkedip. Nah, refleks pada pemeriksaan mata ini ialah salah satunya refleks doll eye atau mata boneka, yaitu dengan cara kita mengangkat bayi. Kita angkat bayi seperti ini, dan ketika bayinya diangkat ataupun dipindah posisinya, mata bayi itu tidak akan bergerak seperti matanya boneka. Yang selanjutnya itu ialah minor abnormalitas pada mata bayi, yaitu nystagmus atau keadaan juling pada matanya. Nah, keadaan juling ini bisa terjadi, yaitu matanya itu yang sebelah kiri condong ke kiri, yang kanan condong sebelah kanan, ataupun kedua mata tersebut condong ke tengah-tengah. Yang selanjutnya ialah ada pemeriksaan telinga pada bayi, yaitu ketika kita harus melihat posisi telinga pada bayi. Bagaimana caranya? Yaitu telinga harus sejajar, yaitu caranya kita ambil garis lurus dari sudut mata ke bagian kepala bagian belakang bayi. Jika posisi telinga berada di bawah garis tersebut, garis yang kita buat, maka itu merupakan sebuah indikator dari terjadinya Down syndrome pada bayi. Lalu kita harus memeriksa fleksibilitas pada pinak atau daun telinga dan juga kartilago di tulang rawan telinga bayi. Nah, kita bisa melipatnya, dan juga meraba dari telinga tersebut. Refleks pada telinga itu ialah disebut refleks startle, yaitu dengan cara kita kagetkan bayi tersebut dengan cara kita menepukkan tangan, lalu bayi akan merespon, tangannya menjadi fleksi dan menggenggam. Setelah itu respon bayi pun akan menangis. Baik, yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian hidung pada bayi. Ya, yang pertama kita inspeksi apakah terdapat nasal discharge. Nah, nasal discharge ini merupakan pengeluaran cairan amnion dari hidung. Yang kedua, kita fasase udara, memakai tisu dengan cara kita tutup sebelah lubang pada hidung bayi, lalu kita simpan tisu di depannya. Nah, ketika tisu itu bergerak berarti nafas bayi normal, begitupun dengan lubang yang sebaliknya. Refleks pada hidung ini ada yang dinamakan dengan refleks grabelar, yaitu kita mengetuk bagian atas hidung, kita mengetuk bagian atas hidung. Nah, seperti ini dengan cara pelan-pelan. Lalu respon bayi itu akan menutup matanya atau mengedip. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah mulut bayi. Kita inspeksi dulu mulut bayi tersebut apakah utuh atau tidak. Kita inspeksi juga apakah mulut tersebut terjadi sumbing atau tidak, terdapat salivasi yang minimal. Nah, lalu ada uvula di bagian tengah atau cekungan di bawah
cekungan di bawah dagu bayi, tepat di tengah-tengah, jangan dan terkadang abnormalitasnya itu cekungan tersebut condong ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan, posisinya tidak di tengah. Dan minor abnormalitas di mulut bayi itu ialah adanya gigi saat lahir atau natal teeth. Nah, keadaan ini disebabkan oleh keadaan ibu saat mengandung bayi tersebut mengkonsumsi kalsium yang berlebihan. Yang kedua ada abstent pills atau putih di langit-langit mulut. Nah, kita membuka mulut bayi dengan menggunakan tong spetal bayi khusus yang ukurannya lebih kecil. Dan yang selanjutnya ialah refleks pada mulut bayi. Yang pertama adalah refleks menghisap. Kita menggunakan dot bayi. Nanti kita melihat apakah refleks tersebut dilakukan oleh bayi atau bayi itu menghisap atau tidak. Yang selanjutnya ialah refleks rooting. Nah, kita itu menyentuh daerah mulut bayi dengan tangan kita, lalu bayi itu akan mencari-cari posisi sentuhan tersebut. Yang selanjutnya ialah refleks gag. Nah, refleks gag ini refleks muntah, kita menggunakan tong spetal yang kita gunakan. Yang selanjutnya ialah refleks extraction. Nah, refleks extraction ini dilakukan dengan cara memberi tekanan di bagian lidah, memberi tekanan, kita buka mulut bayi, lalu kita memberikan tekanan di lidah bayi, dan respon bayi itu akan mengeluarkan lidah. Tetapi hal ini jika berlanjut sampai usia bayi kurang lebih 8 bulan, itu menjadi sebuah indikator terjadinya Down syndrome pada bayi. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan leher pada bayi. Kita inspeksi terlebih dahulu postur leher bayi yang baru lahir itu kecil, tebal, dan penuh dengan lipatan-lipatan kulit. Dan refleks pada leher bayi ini ada dua, yaitu refleks tonic neck dan juga neck writing. Nah, yang pertama ialah tonic neck. Refleks ini dilakukan jika kepala dipalingkan ke sebelah kanan. Nah, ke sebelah kanan bayi. Nah, tangan kiri bayi serta kaki kiri bayi pun akan fleksi tetapi tangan bagian kanan bayi dan kaki bagian kanan bayi akan tetap lurus. Begitupun sebaliknya, ketika kita hadapkan bayi ke sebelah kiri, maka tangan dan kaki kanan bayi akan membentuk fleksi dan tangan kaki sebelah kirinya akan tetap lurus. Lalu yang selanjutnya ada refleks neck writing, yaitu dengan cara badan bayi diangkat secara perlahan, lalu refleks tersebut atau respon bayi tersebut akan mengangkat kepalanya sendiri. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dada. Nah, pada pemeriksaan dada ini diawali dengan pemeriksaan antero-posterolateral 1:1. Nah, ini sebagai pembuktian bahwa jika dibelah itu bayi memiliki tubuh yang bulat, beda dengan tubuh orang dewasa, yaitu lebih lonjong. Bagaimana caranya? Yaitu kita mengukur bayi bagian anterior, posterior, dan lateral. Nah, bagian depan bayi diukur seperti ini. Nah, misalkan jika dari bagian depan bayi itu setelah diukur 8 cm, berarti jika diukur dari sampingnya, maka bayi pun akan memiliki ukuran yang sama. Nah, 8 cm. Dan begitupun jika diukur dari belakang, 8
cm. Seperti itu. Nah, kita lihat juga apakah ada retraksi internal, terus prosesus sifoidus itu diraba apakah ada kelainan atau tidak, lalu diraba juga bagian payudara apakah ada pembesaran di kelenjar payudara atau tidak. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait minor abnormalitas pada dada. Yang pertama itu ada dada burung atau pigeon chest. Nah, selanjutnya untuk sebelumnya, untuk dada burung itu posisi dadanya itu lebih cembung. Nah, selanjutnya ada sekresi di payudara karena ibu itu kelebihan hormon. Nah, biasanya ada pengeluaran air susu di payudaranya. Yang selanjutnya kita menginspeksi respirasi, ya dari naik turunnya abdomen. Lalu ada refleks batuk dari bayi yang mungkin akan muncul di waktu 1-2 hari. Ya, untuk selanjutnya kita mengkaji bunyi nafas bayi baru lahir ini. Biasanya bayi baru lahir ini memiliki bunyi nafas yang vesikuler, lalu memiliki frekuensi dan kedalaman nafas yang irreguler. Baik, kita akan melanjutkan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan di daerah dada bayi ini. Yang pertama, kita memeriksa area apex di dada sebelah kiri. Kita dengarkan dari ICS 2 sampai ICS 5 menggunakan stetoskop. Kita auskultasi, dan biasanya suara jantung itu S2-nya lebih tajam dibandingkan dengan S1. Lalu selanjutnya kita turun ke pemeriksaan abdomen, dan biasanya bentuk abdomen pada bayi baru lahir itu silindris, dan posisi hepar akan teraba 2-3 cm di bawah margin kosta kanan. Nah, di margin kosta kanan sebesar 2-3 cm. Dan selanjutnya posisi ginjal akan berada di atas umbilikus atau pusar. Nah, di atas pusar 2 cm di atas pusar. Nah, itu posisi hepar. Yang selanjutnya ialah kita dapat melihat sisa tali pusat atau yang bisa kita sebut dengan umbilical cord. Dan apa saja minor abnormalitas pada bagian abdomen ini? Ialah hernia umbilicalis. Nah, biasanya terjadi benjolan di bagian umbilicalis, dan terdapat satu refleks di sini, ialah namanya refleks crawling. Nah, bagaimana cara mempraktekkan refleks crawling ini? Yaitu dengan cara posisi bayinya ditelungkupkan seolah-olah bayi akan merangkak. Nah, nanti setelah dilungkupkan, posisi telungkup ini akan direspon oleh bayi dengan cara bayi seolah-olah akan merangkak. Yang selanjutnya kita akan memeriksa bagian genitalia pada bayi. Yang pertama ialah bagian genitalia pada pria. Kita lihat bahwa uretra berada di ujung genitalia pada pria ini. Yang kedua, baik, selanjutnya kita akan memeriksa bagian genitalia pada bayi ini. Yang pertama kita memeriksa di bayi, misalkan bayi yang kita periksa itu ialah bayi laki-laki. Kita lihat bahwasanya uretra atau lubang kemih berada di ujung penis. Dan yang kedua, bagian testis sudah turun dan keadaan dari skrotum bayi tersebut sudah besar sekaligus tertutup dengan rugae. Lalu hati-hati juga, terdapat
sperma di bagian genitalia pria ini. Sperma itu merupakan kotoran yang terdapat di daerah genitalia, khususnya pada laki-laki jika laki-laki tersebut jika bayi tersebut tidak dibersihkan atau nanti tidak disunat, maka kotoran tersebut akan menumpuk dan akan membentuk sebuah benjolan. Itu yang dinamakan dengan sperma. Dan kita beranjak ke genitalia pada wanita. Kita lihat bahwasanya bagian labia minora dan klitoris akan udim. Meatus uretra atau lubang kemihnya berada di bawah klitoris. Dan yang ketiga, vernix caseosa akan terdapat vernix caseosa, yaitu terdapat lemak di lipatan bagian genitalia tersebut. Dan untuk bayi laki-laki dan perempuan, pada pemeriksaan genitalia ini akan terjadi proses miksi dalam waktu 24 jam. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan punggung. Nah, pemeriksaan punggung dan rektum seperti apa? Yang pertama, pemeriksaan spinal harus intak dan utuh. Nah, daerah spinal harus intak atau utuh. Yang kedua, BAB harus keluar dalam kurun waktu 24 jam. Langsung kita melakukan pemeriksaan di bagian anus, apakah anusnya terbuka ataupun tertutup, ada atau tidaknya. Dan kita lakukan refleks anal, yaitu kita menepuk bagian lutut dan kita lihat bahwasanya nanti anus dari bayi tersebut akan mengkerut. Ada refleks pada bagian punggung bayi itu dinamakan dengan refleks Perez. Nah, bagaimana kita melakukan refleks Perez ini? Yaitu kita telungkupkan bayi. Nah, setelah ditelungkupkan, kita menekan bagian tangan kita, misalkan bagian tangan kanan kita menekan sakrum. Nah, dengan jempol, lalu kita urut dengan jempol tangan kiri kita ke bagian spina. Nah, ke bagian spina, lalu respon bayi itu akan menangis pada refleks Perez ini. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa ekstremitas atas dan ekstremitas bawah pada bayi ini. Kita awali dari ekstremitas atas ya. Yang pertama, kita harus melihat jumlah jari pada bayi ini lengkap dengan jumlah keseluruhan 20, tangan kanan 5, tangan kiri 5, kaki kanan 5, dan kaki kiri 5 jari. Lalu kita melihat rentang gerak tangan dengan cara fleksikan tangan dan kaki apakah ada pembatasan atau tidak. Nah, kita fleksikan tangan dan kaki, dan ke tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan juga kaki kiri, dan kita melihat kuku dari bayi tersebut berwarna pink atau tidak. Yang keempat, kita melihat kesimetrisan dari tubuh. Nah, kita lihat apakah tubuh dari bayi ini simetris atau tidak antara tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan dan kaki kirinya. Yang selanjutnya kita memeriksa tonus otot apakah sama kuat atau tidak dengan cara memijit bagian kedua tangan dan juga kedua kaki dari bayi tersebut. Yang selanjutnya ada refleks pada bagian ekstremitas atas dan bawah ini. Yang pertama ialah refleks grasp atau refleks menggenggam. Bagaimana? Yaitu dengan cara kita menyimpan salah satu jari kita atau jari kelingking kita di ujung telapak tangan bayi, dan bayi akan merespon untuk menggenggamnya, yaitu kita meraba tangan bayi di ujung jari kita, di ujung telapak tangan kita, dan nanti bayi akan merespon dengan cara menggenggam. Yang selanjutnya adalah refleks Babinski, yaitu
kita memberikan sentuhan di telapak kaki dan jari-jari. Nanti respon dari bayi tersebut ialah jari-jari bayi akan membuka atau jari-jari bergerak. Nah, kita melihat kita akan meraba bagian telapak kaki dari bayi. Nah, nanti setelah kita raba, respon dari bayi tersebut akan menggerakkan jari-jari kakinya. Yang selanjutnya yaitu refleks ankle clonus, yaitu jika lutut bayi diangkat. Jika lutut bayi diangkat itu, maka ankle dari kaki bayi ini akan fleksi. Nah, jika lututnya diangkat, maka ankle-nya pun akan fleksi, akan menekuk. Dan selanjutnya yaitu refleks dance step. Nah, dengan cara bagaimana kita posisikan bayi dengan cara berdiri di tempat yang keras, maka bayi akan merespon dengan cara seolah-olah bayi akan berjalan. Dan yang terakhir ialah refleks Mamuro dan refleks Galan. Nah, untuk refleks Mamuro ini bagaimana caranya? Dengan cara kita lakukan dengan cara memiringkan bayi misalkan ke sebelah kiri. Nah, kita miringkan bayi ke sebelah kiri, maka sikut kanan akan fleksi dan sikut kanan akan fleksi, akan menekuk, dan respon bayi pun akan menangis. Sedangkan yang untuk refleks Galan dengan cara kita memberikan sentuhan di sisi punggung kanan dan kiri bayi, maka bayi akan bergerak seolah-olah bayi itu merasa geli dengan sentuhan tersebut. Baik, jika pemeriksaan fisik bayi baru lahir ini sudah selesai, jangan lupa kita mengenakan pakaian yang dikenakan oleh bayi, kita kenakan kembali, lalu kita berikan bayi tersebut kepada ibunya untuk diberikan ASI. Setelah itu jangan lupa kita untuk mendokumentasikan hasil dari pemeriksaan tersebut di buku asuhan keperawatan yang akan kita gunakan untuk mencatat hasilnya. Dan jangan lupa kita membereskan alat-alat yang sudah kita gunakan, lalu kita mencuci tangan 6 langkah ya, sebelum dan sesudah pemeriksaan dengan air yang mengalir dan sabun ataupun dengan hand scrub, dan setelah itu kita ucapkan hamdalah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang materi Balad Score. Balad Score ini adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan pada bayi baru lahir untuk mengetahui usia gestasi pada bayi tersebut. Apa saja alat yang digunakan? Alat yang digunakan hanyalah bagan balance score saja. Nanti tujuan dilakukannya pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui keadaan bayi tersebut dibandingkan dengan skor yang berada di bagan balance score ini. Yang selanjutnya kita memeriksa popliteal angle. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara paha diekstensikan. Nah, paha diekstensikan ke atas, lalu lututnya difleksikan. Nah, setelah lutut difleksikan, lepas jika posisi kakinya lurus kembali, berarti itu menandakan bayinya prematur. Tetapi sebaliknya, jika bayi tersebut tetap di posisi ekstensi dan fleksi pada lututnya, maka bayi itu dikatakan matur. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan scalp sign, yaitu dengan cara mengambil garis tengah di badan tersebut, di badan bayi tersebut, lalu kita arahkan tangan ke arah yang berlawanan. Misalkan kita
tekukan tangan kanan ke sebelah kiri. Nah, nanti kita melihat posisi sudut sikut dari bayi tersebut itu ada di mana. Jika posisi sudut sikutnya melebihi garis tengah, nah jika sikut dari tangan kanan bayi tersebut melebihi garis tengah, jadi condong ke sebelah kiri, maka bayi tersebut prematur. Tetapi jika sudut sikutnya tidak condong ke sebelah kiri, bayi itu matur. Yang terakhir yaitu pemeriksaan heel to ear. Nah, pemeriksaan ini dengan cara menekuk kaki ke telinga. Nah, nanti kaki ini ditekuk agar menempel ke telinga, tetapi jangan dipaksakan, jadi biar semampunya bayi saja. Nah, jika kaki semakin menempel ke telinga, maka bayi tersebut dikatakan prematur. Dan juga sebaliknya, jika posisi kaki tidak terlalu menempel atau lebih menjauh dari telinga, berarti dikatakan bahwa bahwa bayi tersebut dikatakan matur. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan physical maturity. Yang pertama kita melihat kulit pada bayi. Nah, akan terlihat pembuluh darah di daerah perut. Nah, pembuluh darah akan terlihat di daerah perut, dan semakin bayi ini matur, maka kulitnya pun akan semakin menebal sehingga pembuluh darah pun akan semakin tidak terlihat. Yang kedua ialah lanugo, yaitu bulu-bulu halus di tubuh bayi itu. Jika di tubuhnya ada lanugo atau bulu halus, maka bayi itu matur. Yang ketiga ada melihat bagian payudaranya atau breast. Bayi matur itu payudaranya akan terlihat, sedangkan untuk bayi prematur itu payudaranya itu lebih datar dan akan terlihat bagian putingnya saja. Lalu yang selanjutnya kita melihat bagian mata. Nah, untuk bagian mata ini, jika matanya terus menutup, maka bisa dikatakan bahwa bayi itu prematur. Tetapi jika matanya terbuka, bayi itu matur. Yang selanjutnya ialah kita melihat plantar surface atau garis-garis di tangan. Nah, di garis-garis di tangan seperti ini, dan juga garis-garis di kaki, karena ini pun penting untuk kita periksa. Jika garis-garis di tangan itu kurang dari 2, maka itu menandakan bahwa bayi tersebut dikatakan Down syndrome. Nah, untuk garis-garis tangan dan di kaki, jika garis-garisnya sedikit kurang dari 2 ataupun bahkan tidak ada, dikatakan bayi itu prematur. Jika garisnya lebih dari 2, bayi itu dikatakan matur. Lalu selanjutnya kita memeriksa bagian telinga bayi. Untuk bayi yang matur itu, daun telinganya itu lebih fleksibel. Jika kita tekuk, maka akan kembali ke bentuk yang semula. Dan yang terakhir itu kita memeriksa bagian genitalianya. Nah, untuk di bagian genitalia ini, pada laki-laki itu bayi prematur skrotumnya itu masih menggantung, tetapi untuk bayi yang matur maka skrotumnya akan turun. Dan di bagian genitalia pada perempuan, labia mayora itu belum menutup labia minora, dan keadaan klitorisnya itu akan lebih bengkak. Baik, jika pemeriksaan balance score ini sudah selesai, kita diharuskan untuk mencatat hasil dari nilai pemeriksaan tersebut. Nah, dikarenakan di pemeriksaan balance score ini terdapat 2 konsep, yaitu neuromuscular maturity dan physical maturity. Nanti kedua skor dari konsep ini dijumlahkan. Setelah itu kita melihat maturity ratingnya
disamakan atau dibandingkan dengan jumlah skor yang telah kita jumlahkan. Kita ambil contoh misalkan skornya itu atau nilainya itu 40. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa usia bayi tersebut adalah 40 minggu. Baik, sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.